Saudara sekalian, saat ini kita akan belajar bersama tentang bertumbuh menjadi gereja misional. Kita mungkin ada sebagian di antara kita yang tidak pernah mendengar kata misional atau tidak terlalu mengerti apa maksud dari misional. Ada cukup banyak gereja atau orang-orang Kristen yang mungkin belum memahami makna atau pengertian dari misional. Saya yakin kita semua pasti mengerti dan mendengar serta akrab dengan istilah misi. Gereja misi, pengutusan misi, pelayanan misi, doa misi, kegiatan misi, hal-hal yang berkaitan dengan misi, dan mungkin kita terlibat di dalamnya. Tapi berbeda dengan Islam misional. Mungkin sesuatu hal yang masih asing di bagi telinga kita, belum kita pahami dan mungkin belum kita mengerti apa maknanya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari apa maksud dari misional atau menjadi gereja misional dan bagaimana kita bertumbuh di dalamnya. Saudara, tidak heran kenapa kita begitu akrab dengan istilah misi dan bukan dengan misional. Misional dengan misi memiliki pengertian dan makna yang berbeda ya. Nanti kita akan pelajari bersama. Karena memang selama berabad-abad, istilah misi di dunia kekristenan itu memiliki konotasi ekspansi geografis, yaitu segala aktivitas yang berkaitan dengan pengutusan para misionari ke tempat-tempat di mana Injil belum didengar di sana. Kita mengerti misi dalam pengertian bahwa ketika para misionari diutus, nah kita tahu itu adalah pelayanan misi, itu adalah kegiatan misi. Nama kata-kata misionari itu sendiri pun sudah menggambarkan di depannya ada kata misi. Seorang yang melakukan misi ke tempat terpencil, ke tempat pedalaman, ke tempat suku-suku di mana belum dijangkau orang-orangnya karena mereka belum mendengar Injil. Ini pengertian misi yang memang sudah dimengerti selama berabad-abad, yang memang dimengerti oleh gereja, dimengerti oleh orang Kristen, sehingga ketika kita berbicara soal misi, kita mengkaitkannya dengan aktivitas yang berkaitan dengan pengutusan para misionari, dengan aktivitas yang berkaitan dengan penginjilan ke tempat-tempat tertentu, ke tempat-tempat pedalaman atau terpencil. Ini pengertian misi selama ini yang kita ada, yang kita miliki di bayangan kita. Namun saudara, mulai di pertengahan abad 20, terjadi perubahan paradigma dan makna tentang misi, dan perubahan ini perubahan yang baik. Kenapa? Karena perubahan paradigma dan makna ini ternyata lebih sesuai dengan yang dimengerti oleh gereja mula-mula. Jadi sebenarnya pengertian misi yang tadi itu, yang dimiliki oleh gereja selama berabad-abad, yang dimengerti oleh orang Kristen selama berabad-abad, ini tidak terlalu sesuai, agak sedikit menyimpang dari pengertian gereja mula-mula. Jadi dia memiliki pengertian misi yang dimiliki gereja atau orang Kristen selama berabad-abad ini, bukan pengertian misi yang utuh, seperti yang dimiliki oleh gereja mula-mula. Namun, sudah sedikit berbeda artinya. Namun mulai di pertengahan abad 20, sekitar 1950 sekian begitu, terjadi perubahan. Nah, perubahan ini ada perubahan yang positif, perubahan yang baik, karena makna misi yang kemudian diperbaiki ini, itu dikembalikan kepada makna yang dimengerti oleh gereja mula-mula saat itu. Nah, perubahan ini menunjukkan suatu peralihan pemikiran tentang natur gereja. Pemikiran yang kembali pada ide biblikal bahwa misi adalah inti dari tujuan Allah dalam sejarah. Jadi perubahan ini, makna yang dikembalikan ini, itu berbicara tentang natur gereja. Nah, kalau tadi misi yang tidak terlalu sesuai dengan natur gereja itu hanya berbicara tentang kegiatan gereja. Hanya berbicara tentang salah satu aktivitas gereja. Tapi saat ini pengertian tentang makna misi itu dikembalikan, yaitu berbicara tentang natur gereja itu secara keseluruhan. Jadi misi berbicara tentang natur gereja secara keseluruhan, bukan berbicara tentang aktivitas gereja saja. Misi berbicara juga tentang inti dari tujuan Allah dalam sejarah. Ini yang disebut dengan misi Allah atau missio Dei. Istilah missio Dei dari bahasa Latin yang artinya misi Allah atau juga bisa diartikan pengutusan Allah. Ini mengacu pada doktrin Trinitas, yaitu Bapa mengirim Anak, Bapa dan Anak mengirim Roh Kudus, dan ketiga pribadi ini mengirim gereja ke dalam dunia
yang didasarkan pada Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi ini adalah pengutusan yang mengacu bagaimana Bapa mengutus anak, Bapa, Anak, dan mengutus Roh Kudus, kemudian ketiga pribadi ini mengutus gereja ke dalam dunia. Ini adalah misi Allah. Sehingga gereja yang diutus ke dalam dunia ini adalah gereja yang seharusnya menjalankan misi Allah di dalam dunia ini. Sebagaimana Kristus menjalankan misi Allah dalam dunia ini, dan Kristus mengutus gereja untuk meneruskan misi Kristus di dalam dunia ini. Nah, dengan demikian saudara, berdasarkan pemaknaan yang baru, ya sebenarnya bukan baru ya, tapi pemaknaan yang dikembalikan, ya, dikembalikan kepada gereja mula-mula itu, misi bukan menunjuk pada aktivitas spesifik yang dilakukan gereja. Seperti tadi, yaitu misalnya aktivitas pengutusan misionari ke tempat-tempat terpencil. Itu namanya aktivitas khusus, aktivitas tertentu yang dilakukan oleh gereja. Jadi misi bukan hanya menunjuk pada aktivitas spesifik ini. Meskipun misi juga berarti salah satu bagiannya memang adalah pengutusan misionari atau melakukan penginjilan, tapi bukan hanya menunjuk pada aktivitas ini. Tapi yang terutama misi itu menunjuk pada esensi dan identitas gereja yang berpartisipasi dalam misi Tuhan kepada dunia. Jadi misi itu bukan hanya berbicara tentang salah satu bagian kegiatan atau program gereja, tapi misi yang terutama itu berbicara tentang esensi, natur gereja, keseluruhan gereja, identitas gereja itu secara keseluruhan, panggilan gereja itu secara utuh, yang berpartisipasi dalam misi Tuhan kepada dunia. Jadi bukan berbicara tentang kegiatan, tapi berbicara tentang identitas. Jadi identitas gereja yang misional, ya misional itu artinya yang bersifat misi. Itu artinya seluruh komunitas Kristen sebagai tubuh yang diutus ke dunia, yang ada bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memproklamasikan kabar baik ke dunia. Kita perhatikan ya kalimat ini, kita lihat. Jadi identitas gereja yang bersifat misi atau yang misional itu artinya seluruh komunitas Kristen. Jadi seluruh. Jadi bukan hanya 1-2 orang yang diutus menjadi misionari, tapi seluruh jemaat, seluruh komunitas yang adalah tubuh Kristus itu sendiri yang diutus ke dunia. Jadi yang diutus ke dunia itu bukan hanya tangan yang mewakili tubuh, bukan hanya kaki yang mewakili tubuh, bukan hanya mata atau mungkin mulut yang mewakili tubuh, tapi keseluruhan tubuh ini yang diutus ke dunia, keseluruhan komunitas, keseluruhan umat Tuhan, keseluruhan jemaat Tuhan, itu yang diutus ke dunia. Yang ada bukan untuk dirinya sendiri. Jadi gereja ada di tengah-tengah dunia ini bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kita saling menikmati satu dengan yang lain, bukan untuk kita saling menikmati persekutuan satu dengan yang lain. Tapi keberadaan gereja, keseluruhan gereja itu untuk memproklamasikan kabar baik ke dunia. Ini yang saya pikir cukup banyak gereja yang kurang memaknai hal ini ya. Jadi seringkali gereja sebagai tubuh Kristus atau orang-orang Kristen itu merasa mereka ada di dunia ini untuk saling menikmati. Sehingga misalnya gereja dibangun semakin lama semakin indah. Kenapa? Supaya kita orang-orang Kristen di dalamnya menikmati. Supaya kita jemaat menikmati fasilitas yang indah, tempat duduk yang mewah. Program-program gereja diatur supaya apa ya? Jemaat menikmati segala program-program yang ada, menikmati kegiatan-kegiatan rohani yang ada, menikmati persekutuan yang ada, menikmati komunitas yang ada. Jadi kita saling menikmati persekutuan satu dengan yang lain. Kita menikmati ada di dalam gereja. Kita menikmati perkumpulan atau komunitas kita, kegiatan-kegiatan kita. Dan segala sesuatu yang dilakukan gereja kadang dirancang, dibuat secara tidak langsung atau mungkin langsung, secara tidak sadar atau mungkin sadar, memang untuk jemaat-jemaat ini saling menikmati program-programnya, menikmati fasilitas dan bangunan serta gedung yang baik.
Nah, ini yang dilakukan oleh gereja. Ya, padahal dikatakan bahwa identitas gereja misional yang diutus ke dunia itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memproklamasikan kabar baik ke dunia. Nah, sekarang kita akan melihat, tadi saya sudah sebutkan, pengertian misi itu sebagai aktivitas atau kegiatan gereja. Ini yang seringkali dimengerti oleh gereja selama berabad-abad. Namun, paradigma ini kemudian mulai diubah, dan banyak gereja yang mulai mengerti dan memahami, meskipun masih ada sebagian gereja yang masih belum memahami, untuk dikembalikan kepada pengertian misi, sebagaimana dimengerti oleh gereja mula-mula. Nah, sekarang kita akan melihat dulu, apa pengertian misi sebagai aktivitas atau kegiatan gereja yang selama ini dimengerti oleh gereja, yang banyak dimengerti oleh gereja, yaitu misalnya memberikan bantuan sosial ke masyarakat miskin. Jadi ketika ada bencana alam, kita rame-rame memberikan bantuan sosial, kita memberikan sembako. Ketika ada musibah atau ya ketika kita mendengar ada kebutuhan di sana sini atau di tengah-tengah pandemi ini, kita tahu ada sebagian masyarakat yang membutuhkan, gereja pun menghimpun dan memberikan bantuan sosial ke masyarakat miskin. Nah, kita melihat ini sebagai kegiatan atau bagian dari kegiatan misi yang dilakukan oleh gereja. Ini pengertian yang dimiliki oleh gereja, salah satu program yang dikaitkan dengan misi. Yang berikutnya adalah melakukan penjangkauan kepada kaum marginal, yaitu kaum yang tersisihkan. Misalnya kita melihat ada anak-anak yang terlantar, kemudian gereja melakukan penjangkauan, menolong mereka, mengumpulkan mereka, mengajari mereka membaca menulis misalnya, atau memberikan pakaian, atau memberikan keterampilan-keterampilan khusus. Kita melihat ada para pengemis atau gelandangan yang mungkin kita mau berikan bantuan, yang kita mau jangkau, atau di bawah jembatan kita melihat ada orang-orang yang tersisihkan di sana yang membutuhkan. Nah, kita melakukan penjangkauan dan bantuan ini, itu kita kaitkan dengan misi. Itu adalah aktivitas atau kegiatan yang dikaitkan dengan misi, dan itu adalah kegiatan misi. Nah, ini pengertian misi yang selama ini dimengerti. Atau misalnya mengadakan bulan misi. Nah, ini yang memang banyak gereja mengadopsi atau memilih satu bulan khusus untuk dijadikan bulan misi. Jadi apa maksudnya? Yaitu di satu bulan itu semua penuh dengan berbagai hal yang dimengerti oleh gereja itu sebagai misi. Jadi misalnya khotbah tiap minggu berbicara soal misi di bulan yang khusus itu, mungkin entah bulan Februari, bulan Juni, bulan Oktober, bulan September gitu ya, ada gereja yang mengadopsi bulan-bulan tertentu. Nah, sepanjang bulan itu, di bulan itu, hamba Tuhan akan mengkhotbahkan tentang misi selama satu bulan penuh. Kemudian, persekutuan doanya semua berkaitan dengan doa misi. Mendoakan misionari, atau mereka mengadopsi suku-suku tertentu untuk didoakan secara khusus di bulan itu. Nah, ini yang disebut bulan misi. Nah, ini tentu program yang memang dirancang gereja sebagai bagian untuk berpartisipasi dalam kegiatan misi yang gereja mengerti selama ini. Atau mission trip, ya, banyak gereja juga yang mengadakan mission trip. Misalnya beberapa kaum muda mereka pergi kemana, ke Kalimantan atau ke dusun-dusun terpencil, melakukan mission trip 3 hari sampai 5 hari ke Nusa Tenggara Timur. Nah, ini pun adalah bagian dari kegiatan misi yang selama ini juga dilakukan oleh gereja. Nah, tentunya juga mengutus misionari. Ada gereja-gereja tertentu yang memiliki dana yang cukup dan mereka melakukan pengutusan misionari dan mendukung misionari setiap bulannya dengan biaya setelah mendoakan mereka secara rutin. Nah, dan juga tentunya mengumpulkan dan memiliki budget atau dana untuk misi. Ya, jadi kalau kegiatan misi tentu membutuhkan dana misi. Program misi tentu membutuhkan budget untuk misi. Jadi makanya kadang di bulan misi itu juga gereja secara khusus menghimpun jemaat untuk mengumpulkan dana budget yang dipakai khusus untuk misi yang mungkin akan dipakai selama 1 tahun itu. Jadi ini hal-hal yang dimengerti oleh gereja, yang gereja pikir atau orang Kristen pikir adalah bagian dari misi atau partisipasi gereja dalam misi. Dan tentunya juga tidak lepas dari penginjilan. Jadi ketika melakukan penginjilan, itu adalah misi. Nah, jadi ini beberapa contoh
yang selama ini dimengerti oleh gereja sebagai misi atau aktivitas atau kegiatan gereja yang berkaitan dengan misi. Di luar kegiatan ini, orang Kristen mungkin merasa itu bukan misi. Jadi misi itu adalah apa? Yaitu ketika memberikan bantuan sosial, itu adalah misi. Penjangkauan itu misi. Bulan misi, doa misi, tentu itu adalah misi. Mission trip, jelas misi. Mengutus misionari, apalagi memberikan dukungan dana untuk misi. Nah, itu bagian yang terlibat dalam misi dan juga penginjilan. Di luar hal-hal ini, mungkin orang Kristen akan berpikir itu bukan misi. Nah, ini saudara yang kita perlu mengerti kurang tepat. Jadi ini tidak salah, memang ini juga berbicara tentang misi, tapi sekarang kita melihat bahwa gereja misional tidak hanya melihat kegiatan-kegiatan ini sebagai misi, dan yang lain itu bukan misi. Hanya ini saja yang misi. Ya. Karena misi itu tadi sudah dikatakan berbicara bukan tentang kegiatan atau sebagian kegiatan yang dilakukan oleh gereja berkaitan dengan misi, tapi keseluruhan natur gereja itu adalah misi. Nah, ini yang kita perlu mengerti dan yang kita mungkin perlu pelan-pelan belajar untuk memahami dan mengubah paradigma kita tentang misi yang selama ini belum memiliki paradigma yang utuh, belum memiliki paradigma sebagai paradigma misional. Karena saya akan lanjutkan untuk memperjelas lebih lanjut lagi. Jadi, kita akan melihat ada gereja yang berpikir misi versus gereja misional, ya. Jadi gereja yang berpikir misi itu berbeda dengan gereja misional. Bukan semua gereja yang melakukan misi itu adalah gereja misional. Nah, sekarang kita akan melihat apa bedanya gereja yang berpikir misi dengan gereja misional. Yang pertama, gereja yang berpikir misi, ya, jadi gereja ini melakukan misi, ya, tapi dia bukan gereja misional, tapi dia masih menjadi gereja yang berpikir misi, yaitu ketika gereja ini melihat misi sebagai salah satu bentuk ekspresi dari pelayanannya, seperti yang tadi disebutkan. Jadi bagi gereja yang berpikir misi itu hanya salah satu bentuk dari kegiatan gerejawi, seperti tadi itu, yaitu mission trip, penginjilan, jemaat diajar untuk belajar sebagai bentuk penginjilan, dan itu adalah bagian dari misi. Nah, kalau gereja masih melihat misi sebagai salah satu bentuk, ya, salah satu kegiatan dari pelayanannya, itu adalah gereja berpikir misi. Berbeda dengan gereja misional. Gereja misional melihat misi sebagai esensi dari keberadaannya. Bukan hanya salah satu bentuk aja, tapi esensi inti dari keberadaannya, naturnya, keseluruhan dirinya, keseluruhan gereja itu adalah misi. Jadi tidak ada bagian mana yang misi, mana yang tidak misi, mana yang termasuk pelayanan misi, mana yang bukan pelayanan misi. Jadi tidak ada lagi seperti itu. Seluruh kegiatan gereja itu adalah misi. Seluruh yang dilakukan gereja, aktivitasnya apapun, itu adalah misi. Nanti ada contoh-contoh yang akan saya berikan, ya, supaya lebih mengerti. Yang kemudian yang kedua perbedaannya, gereja yang berpikir misi menekankan sending dan supporting, ya, karena memang melihat misi hanya sebagai salah satu bentuk saja dari pelayanannya. Makanya gereja ini hanya menekankan sending dan supporting, jadi pengutusan dan pendukungan, seperti mengutus misionari, mendukung dana dan doa. Jadi ini yang mereka lakukan. Berbeda dengan gereja misional, karena misi itu dilihat sebagai natur, sebagai esensi, makanya mereka menekankan being and doing, ya, dalam pengertian semua bagian yang dilakukan gereja itu adalah misional, semua. Jadi bukan hanya cuma sending dan supporting, hanya bagian kecil ini saja, tapi seluruh, termasuk ibadah pun adalah misi. Persekutuan itu pun adalah misi. Doa itu pun adalah misi. Paduan suara itu pun adalah bagian dari misi. Sekolah minggu itu pun juga adalah pelayanan misi. Jadi semua yang dilakukan oleh gereja itu pun adalah misi. Bahkan khotbah pun, liturgi pun itu seharusnya adalah ibadah misional dan menjadi liturgi yang misional. Nanti saya akan memberikan contoh lebih jelas soal ini. Jadi tidak ada bagian dalam gereja yang tidak bersifat misi. Semuanya misi. Nah, ini adalah pengertian
gereja misional tentang misi. Nah, gereja yang berpikir misi itu bersifat representatif, artinya perwakilan. Jadi bagi gereja ini, misi itu adalah perwakilan. Ya, jadi misionari diutus keluar, jadi mereka pilih beberapa misionari atau orang-orang tertentu untuk mewakili keseluruhan umat, keseluruhan jemaat, keseluruhan gereja untuk pergi ke suku terpencil, untuk pergi ke daerah tertentu. Jadi ini gereja berpikir sebagai bagian mereka berpartisipasi dalam misi, tapi mereka kadang berpikir, ada orang berpikir, saya nggak terbeban misi. Aku nggak mampu untuk pergi ke tempat terpencil. Aku nggak bisa pergi ke tempat-tempat tertentu dan sebagainya. Tapi merasa bersalah nih kalau nggak terlibat misi. Nah, kan namanya gereja masa nggak bermisi sih, begitu ya. Oke, kalau begitu kita dukung aja dana dan doa misalnya seperti itu. Kita lihat siapa yang mau pergi, siapa yang terbeban pergi. Oke, kita dukung mereka. Nah, sehingga gereja ya bersuka cita karena mereka melakukan misi, tapi misi mereka itu perwakilan. Orang-orang tertentu aja mewakili keseluruhan gereja untuk pergi mewakili mereka ini. Ini adalah ciri khas dari gereja berpikir misi. Nah, ini berbeda dengan gereja misional. Gereja misional itu tidak bersifat representatif atau perwakilan, tapi bersifat partisipatif. Maksudnya, seluruh umat Tuhan berpartisipasi dalam misi Allah melalui gereja mereka. Jadi seluruh umat yang bermisi, bukan hanya orang-orang tertentu ini. Ya, mungkin nanti ada yang bertanya, loh, jadi maksudnya apakah kita semua harus pergi ke luar negeri, ke Afrika, menginjili, pergi ke suku terpencil untuk melakukan penjangkauan? Bukan itu ya. Nanti saya juga akan jelaskan ada contoh-contohnya. Tapi maksudnya, misi itu bukan hanya milik atau dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Tapi misi itu seharusnya menjadi milik dan dilakukan oleh seluruh umat, seluruh jemaat. Karena dikatakan bahwa Tuhan mengutus gereja untuk melakukan misinya, ya, misi Allah begitu. Jadi gereja secara utuh, secara tubuh keseluruhan. Dan kita sebagai anggota dari tubuh Kristus, kita ikut berpartisipasi dalam misi Allah ini melalui gereja kita. Nah, nanti kita akan melihat seperti apa contoh konkretnya, ya. Tapi kita harus mengerti bahwa misi ini berarti seluruh umat Tuhan seharusnya berpartisipasi melalui gereja kita masing-masing. Nah, contoh yang akan saya jelaskan lebih lanjut, ya. Tadi saya sudah jelaskan di depan. Ini ya. Gereja misional itu menekankan being dan doing. Semua bagian yang dilakukan gereja adalah misional, seperti ibadah ya. Ibadah pun harusnya menjadi ibadah yang misional. Liturgi pun adalah misional, begitu. Jadi bukan hanya doa misi saja, tapi seluruh bagian gereja seharusnya bersifat misional. Nah, sekarang contoh, apa itu maksudnya ibadah misional? Dan bagaimana jemaat terlibat dalam ibadah misional ini? Ya. Pada umumnya, gereja itu memiliki 4 elemen dalam liturgi ibadah Kristen. Jadi, yang pertama itu votum dan salam. Ya, yaitu panggilan berkumpul dan panggilan beribadah. Tuhan memanggil kita untuk berkumpul sebagai umat pilihan yang telah ditebus. Dia menyambut hangat kehadiran dan persekutuan umatnya. Dengan cara yang sama, umat Tuhan harus juga memberikan salam dan menyambut kehadiran dan perjumpaan dengan saudara-saudara seiman, dengan tetangga di sekitar rumah, maupun orang-orang yang kita jumpai di tempat kerja atau dimanapun. Nah, saudara, kita melihat bahwa seringkali ibadah itu kan kita hanya meyakini, oh ya kita ikut ibadah ya kenapa? Ya supaya kita bertumbuh dalam firman, kita mentaati perintah Tuhan, supaya orang Kristen tidak menjauhkan diri dari ibadah, kita saling bersekutu, kita memuliakan Tuhan di ibadah, kita memuji Dia, begitu. Ya kita hanya mengerti ibadah sejauh ini, ya. Itu adalah pengertian dari orang-orang Kristen biasa. Dan ini adalah ibadah yang biasa. Nah, kita akan melihat apa contohnya ibadah yang biasa dengan ibadah misional. Yaitu ibadah yang biasa, yaitu dimengerti seperti itu tuh. Hanya dimengerti sebagai panggilan Tuhan untuk kita, panggilan untuk orang Kristen itu mengucap syukur dan memuliakan Tuhan melalui ibadah. Panggilan untuk orang Kristen itu
bersekutu bersama, kemudian mendengarkan firman untuk dikuatkan, ya udah kemudian pulang begitu. Ya. Sehingga seringkali akibatnya kalau kita hanya mengerti ibadah seperti ini, makanya tidak heran kalau orang Kristen itu hanya merasa bahwa dia beribadah ketika dia di gereja. Keluar dari ibadah, keluar dari ruangan gereja, dari gedung gereja, dia sudah tidak merasa ibadah lagi. Jadi seringkali kehidupannya di gereja dengan di rumah atau di tempat kerja itu berbeda. Kalau di gereja itu haleluya, puji Tuhan ya, mulutnya penuh dengan ucapan-ucapan rohani. Tapi di tempat kerja atau kembali ke rumah masing-masing, kehidupan kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya Yesus. Orang pun mungkin yang tidak kenal kita, tidak berpikir bahwa kita adalah orang Kristen karena melihat kehidupan kita yang seperti itu. Itu adalah, kalau kita mengerti ibadahnya seperti itu tuh, akhirnya bisa membuat orang Kristen memisahkan antara kegiatan rohani dengan kegiatan sehari-hari. Yang seringkali sehari-hari itu memang bersifat sekuler, tidak rohani. Tapi kalau kita mengerti ibadah sebagai misi, ibadah pun seharusnya bersifat misional, itu akan berbeda sekali. Kita akan melihat ibadah ini bukan hanya berhenti ketika kita meninggalkan ruangan gereja dan ibadah berakhir dengan kata amin, tapi ibadah ini pun akan terus kita jalani setelah kita kembali ke rumah dan menjalani kehidupan kita masing-masing. Nah, itu namanya artinya misional. Kita tidak hanya menjalankan ibadah di gereja. Ibadah di gereja itu disebut ibadah korporat atau ibadah bersama. Ibadah umat Tuhan secara bersama-sama. Tapi kemudian kita keluar dari ibadah gereja, kita pun menjalani ibadah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjalani liturgi itu bukan hanya dalam ibadah hari Minggu, tapi liturgi itu pun kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Nanti saya akan berikan contoh lebih jelas ya. Kita melihat liturgi dalam ibadah, yang pertama adalah dalam votum dan salam. Jadi kalau kita mengerti ibadah itu seperti hanya biasa saja, ya udah itu hanya panggilan Tuhan untuk beribadah, ya udah selesai begitu. Tapi bagi pengertian ibadah yang misional, itu kita akan melihat bahwa votum dan salam ini bukan hanya sekedar panggilan berkumpul dan beribadah secara sederhana. Tapi kita melihat bahwa di dalam panggilan ini, Tuhan itu memanggil kita untuk berkumpul sebagai umat yang telah ditebus. Dia menyambut hangat kehadiran dan persekutuan umatnya. Dengan cara yang sama, Tuhan mau kita juga memberikan salam dan menyambut kehadiran dan perjumpaan dengan saudara-saudara seiman. Ya, jadi kita memaknai liturgi ini, votum dan salam bukan hanya di ibadah saja, tapi kita memaknainya bagaimana votum dan salam ini juga Tuhan mau untuk kita terapkan dalam liturgi kehidupan kita. Bukan hanya liturgi ibadah hari Minggu, tapi liturgi kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, begitu. Jadi ada makna yang Tuhan mau untuk kita tarik, untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Itu adalah maknanya, makna misional, di mana kita diutus ke dalam dunia untuk meneruskan misi Tuhan bagi dunia ini. Jadi ketika kita menyadari votum dan salam itu menolong kita untuk melihat bahwa Tuhan memanggil kita juga untuk menyambut hangat. Sebagaimana Tuhan sudah menyambut kita dengan hangat, kehadiran kita, Tuhan pun mau kita juga memberikan salam dan menyambut hangat kehadiran saudara-saudara kita. Bukan hanya saudara seiman, tapi ketika kita kembali ke rumah kita masing-masing, Tuhan pun mau kehadiran kita juga menyambut hangat tetangga-tetangga kita. Orang-orang yang kita jumpai di tempat kerja kita, dimanapun, siapa saja. Kalau kita sudah melakukan ini, itu artinya kita sudah membawa liturgi itu ke dalam kehidupan. Jadi umat Tuhan itu sebagai tubuh Kristus yang menekankan kesatuan, juga harusnya menjadi model yang dijalani dalam keseharian. Jadi umat Tuhan seharusnya tidak hidup sendiri dan menjauh dari persekutuan dan komunitas, tapi di sepanjang minggu itu juga tetap terhubung dengan komunitas. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan, bahwa 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, ia hadir di situ. Jadi kalau kita memaknai ini, kita menjalani liturgi itu dalam kehidupan sehari-hari, kita juga akan terus, ketika kita meninggalkan gereja, di hari Minggu selesai, atau ibadah online selesai saat ini,
kita tetap berusaha menjaga persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Saling menjaga kontak dengan mereka. Mungkin kita bisa menghubungi mereka di tengah-tengah kesibukan dan keseharian kita. Mendoakan mereka. Atau berbicara dengan mereka di telepon. Menyambut hangat kehadiran mereka dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah makna dari votum dan salam liturgi yang kita bawa juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, saudara, pemberitaan firman. Jadi ketika umat Tuhan berkumpul untuk beribadah, mereka mendengarkan firman yang membentuk pikiran dan hati mereka yang akan mempengaruhi praktek-praktek sosial mereka serta bagaimana mereka melihat dunia. Khotbah-khotbah ini yang juga mengajar dan mengarahkan mereka bagaimana membesarkan anak-anak, bagaimana menjalani kehidupan pernikahan, bagaimana menyikapi uang dan pekerjaan, dan hal-hal lainnya yang harus diterapkan dalam kehidupan mereka. Ya, jadi kembali firman yang didengar itu bukan hanya berhenti di atas mimbar ketika firman itu diberitakan, dan berhenti maknanya, berhenti gaungnya ketika amin di akhir ibadah dan kita meninggalkan ruangan gereja. Tapi firman itu seharusnya mempengaruhi kita dan kita benar-benar harus mempraktekkan apa yang sudah kita dengar di hari Minggu itu. Bahkan bukan hanya mempraktekkan apa yang kita dengar di hari Minggu, tapi bagaimana setiap hari kita juga membawa firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi firman itu seharusnya bukan hanya kita dengar di hari Minggu saja. Tapi bagaimana dalam keseharian itu kita juga bergumul dengan firman Tuhan. Makanya kita mengerti seharusnya orang Kristen juga hidup dalam saat teduh, dalam ibadah rumah tangga misalnya. Jadi firman itu pun kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana firman itu menolong kita untuk mengerjakan pekerjaan kita, untuk terlibat mengajar anak-anak kita, untuk menjalani kehidupan pernikahan, untuk menyikapi uang dan pekerjaan. Bagaimana firman Tuhan itu juga yang menolong kita dalam mengatasi konflik, dalam mengatasi pergumulan, menyikapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Nah, kalau ini yang sudah kita lakukan, dan memang firman Tuhan itu yang memang terus kita berusaha terapkan, kita berusaha untuk hidup berdasarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Nah, ini kita sudah membawa liturgi itu yang bukan hanya di hari Minggu ada pemberitaan firman, ya kan? Salah satu liturgi itu ada pemberitaan firman, khotbah. Tapi ketika kita bawa itu, liturgi itu sudah menjadi liturgi dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya liturgi yang menjadi liturgi dalam ibadah Minggu, tapi liturgi misional itu sudah menjadi liturgi dalam kehidupan kita yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah, ini yang elemen yang kedua. Liturgi atau elemen yang ketiga, yaitu perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan menunjukkan adanya kesatuan yang terjadi karena dan di dalam Kristus. Sebagaimana umat disatukan dengan Kristus, mereka juga disatukan satu dengan yang lain. Jadi dalam perjamuan, umat berkomuni dengan Allah dan sesama. Inilah yang seharusnya menjadi semangat dalam kehidupan komunal, yaitu untuk menerima satu dengan yang lain. Nah, saudara, dalam perjamuan kudus, kita kan hanya mengertinya itu memperingati tubuh dan darah Kristus. Kita bersyukur untuk tubuh dan darah Kristus yang kita bisa peringati dalam momen perjamuan kudus. Kemudian apa yang terjadi saat itu? Mungkin pendeta akan membawa kita untuk kembali mengaku dosa kita. Kristus yang sudah mati di atas kayu salib mengingatkan kita untuk berusaha menjalani hidup yang kudus, berusaha untuk menang atas pergumulan dosa-dosa kita dan sebagainya. Tapi ada hal lain, saudara. Itu hal yang benar. Tapi ada hal lain yang dalam perjamuan kudus yang kita perlu mengerti. Itu dalam perjamuan kudus itu, kita itu disatukan dengan Kristus. Ya, kematian Kristus itu membuat kita dapat bersatu dengan Dia dalam kematiannya, dalam kuasa kematiannya. Kita disatukan dengan Kristus, sehingga ketika kita percaya kepada Kristus, segala dosa kita pun diampuni. Itu karena kita bersatu dengan Kristus. Jadi kalau kita membawa dan bukan hanya disatukan dengan Kristus, tapi disatukan juga dengan sesama. Ya, jadi dosa itu sudah merusak antara hubungan kita dengan Allah, merusak hubungan kita dengan sesama, dengan diri sendiri, dan dengan dunia ini. Jadi ketika kita diperdamaikan dengan Allah, pada saat itu kita bukan hanya diperdamaikan dengan Allah sendiri, tapi juga diperdamaikan dengan sesama kita,
dengan diri kita dan dengan dunia ini. Jadi relasi-relasi yang rusak itu kembali dipulihkan. Nah, ini yang mungkin banyak kali hilang dari perhatian. Ya, jadi kita harus mengerti ketika kita memaknai perjamuan kudus, bukan hanya kita menyadari atau memaknai dosa-dosa kita yang sudah diampuni oleh Kristus, tapi kita juga ingat bahwa kita sudah diperdamaikan dengan orang lain, dan seharusnya kita juga berdamai dengan orang lain. Jadi pada momen perjamuan kudus kita bisa mengingat, adakah relasi-relasi yang rusak yang kita alami saat itu? Adakah kebencian atau kemarahan terhadap anggota tubuh Kristus yang lain, terhadap sesama jemaat yang lain? Adakah ketidaksenangan kita? Adakah kesalahpahaman? Adakah kebencian yang kita pendam? Seharusnya dalam perjamuan itu, ini menjadi semangat komunal, yaitu untuk menerima satu dengan yang lain. Kadang gereja itu kan sering ada konflik satu dengan yang lain. So, A sulit untuk menerima yang B sulit untuk menerima C, dan sebagainya. Ya, ada pendapat-pendapat, karakter yang berbeda dan satu dengan yang lainnya, begitu. Nah, seharusnya perjamuan kudus momen itu adalah momen di mana kita belajar kembali untuk menerima saudara seiman satu dengan yang lain. Tembok-tembok memisahkan kita, yang memisahkan karena perbedaan suku, warna kulit, kelas sosial, pendidikan, ekonomi, itu seharusnya dihancurkan. Tidak ada lagi tembok-tembok memisah seperti itu. Umat kembali saling mengasihi, saling menerima. Sikap seperti ini seharusnya juga dibawa dalam kehidupan sosial, di mana umat Allah menunjukkan penerimaan dan kasih terhadap siapa saja sebagai wujud kasih dan penerimaan Kristus terhadap manusia berdosa. Momen perjamuan kudus itu ketika kita bawa liturgi itu dalam kehidupan kita yang lebih dalam keseharian kita, itu akan menolong kita untuk memaknai lebih dalam lagi bahwa kita seharusnya menerima siapa saja termasuk orang yang berdosa, untuk kita menjadi saluran kasih Kristus yang merangkul mereka, sehingga orang-orang ini pun bisa merasakan penerimaan Kristus atas mereka. Ya, mungkin dalam keluarga kita ada seorang yang berdosa, ada seorang yang kita tidak sukai, atau seorang yang sudah menyakiti dan sebagainya, atau mungkin di tetangga atau di tempat kerja kita. Makna perjamuan kudus yang kita bawa dalam kehidupan kita lebih dalam, itu akan menolong kita untuk bisa menerima orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang melukai kita. Sebagaimana Allah telah mengampuni dosa manusia, seperti itulah seharusnya orang percaya juga mengampuni dosa sesamanya. Jadi ini adalah makna liturgi misional yang kita maknai bukan hanya ketika kita mengikuti perjamuan kudus di gereja di hari Minggu di mana perjamuan itu diadakan, tapi ketika kita memaknainya secara misional dan membawanya, dan makna misional itu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Nah, dampaknya akan seperti ini. Nah, yang berikutnya, saudara, adalah pengutusan. Ya, di akhir ibadah itu ada pengutusan. Dan seringkali ini yang ditunggu-tunggu oleh jemaat. Kalau khotbah pendetanya lama khususnya, lihat-lihat jam, aduh kapan ini pengutusan ya. Kalau sudah sampai di pengutusan atau sampai di doa berkat, begitu, wah jemaat sudah gembira. Itu tandanya ibadah mau selesai, sehingga bisa cepat-cepat pulang, kembali dalam segala rencana atau kegiatan yang sudah direncanakan dan sebagainya. Nah, di dalam doa berkat dan pengutusan ini, umat Tuhan itu diutus ke dunia untuk mempraktekkan liturgi kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai umat misional, mereka diutus untuk memuridkan, yang berarti mengundang orang-orang di sekitar mereka untuk menemukan identitas dan panggilannya dalam Kristus. Kita lihat ini ya, ini hal yang penting sekali pengutusan ya dan doa berkat ya. Jadi doa berkat dan pengutusan, mungkin banyak orang atau banyak orang Kristen memaknai itu sebagai tanda ibadah sudah selesai. Ya, jadi doa berkat, diutus, ibadah selesai, amin. Saudara, sebenarnya pengutusan dan doa berkat itu bukan merupakan tanda atau liturgi atau elemen untuk menandakan selesainya ibadah. Tentu ibadah memang selesai setelah pengutusan dan doa berkat dilakukan. Tapi ini bukan ditaruh di akhir untuk menandakan ibadah selesai begitu saja. Jadi sebenarnya doa pengutusan dan berkat itu bukan selesai ibadah atau tanda sebagai akhir dari ibadah, tapi itu justru adalah tanda bagaimana jemaat diutus ke dalam dunia ini
untuk mempraktekkan liturgi kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, singgung sedikit di depan. Ketika ibadah hari Minggu selesai, bukan berarti ibadah selesai, dan kita masuk ke dalam dunia sehari-hari, dengan kehidupan sehari-hari, dan kita memisahkan antara ibadah dengan kehidupan sehari-hari, ibadah dengan sekuler, yang rohani dengan sekuler. Tetapi sebagai umat misional, kita tetap beribadah dan membawa liturgi ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di 4 tadi sudah saya uraikan contohnya bagaimana liturgi itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari dan kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah liturgi yang bersifat misional. Sehingga sebagai umat misional kita sadar nih, sekarang ibadah korporat, ibadah bersama sudah selesai. Sekarang saya diutus kembali ke dalam kehidupanku sehari-hari, ke dalam kehidupan rumah tanggaku, ke dalam kehidupan bermasyarakat, ke dalam kehidupan pekerjaan, untuk menjadi saksi Kristus. Diutus untuk memuridkan, yang berarti mengundang orang-orang di sekitar untuk menemukan identitas dan panggilan mereka dalam Kristus. Jadi seharusnya kehadiran kita dimanapun kita berada, harus membawa orang untuk melihat siapa itu Kristus, dan bagaimana kita menolong mereka, untuk mereka bisa memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Kristus. Ya, entah itu orang Kristen atau bukan orang Kristen, apalagi khususnya bukan orang Kristen, begitu. Jadi kita diundang dalam keseharian kita untuk menjadi saksi Kristus. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang di depan bahwa gereja misional itu artinya seluruh umat berpartisipasi dalam misi Allah bagi dunia ini. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu yang kita pilih, atau yang kita tetapkan, atau yang kita dukung untuk pergi ke tempat-tempat tertentu, tapi seluruh umat Tuhan, siapapun, panggilan kita itu adalah sebagai umat misional. Kita adalah umat misional, itu adalah identitas kita, itu adalah panggilan kita, itu adalah natur kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Jadi kita secara pribadi semuanya diundang Tuhan, diutus Tuhan ke dalam dunia ini, untuk menolong orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, masyarakat, teman-teman kita siapapun, supaya mereka bisa berjumpa dengan Kristus, mereka bisa menemukan Kristus, mereka bisa mengalami pemulihan di dalam Kristus, dan mereka juga bisa menjadi umat Allah, bagian dari umat Allah. Nah, ini adalah panggilan kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita sudah sampai ke tahap seperti ini, itu berarti kita mengerti bahwa kita adalah bagian dari umat misional dan bagian dari gereja yang misional. Berbeda halnya dengan ibadah biasa. Jadi ibadah yang biasa, maksudnya begini, kalau orang Kristen itu memaknai ibadah itu hanya sebagai ibadah saja, bukan ibadah yang misional, sampai di pengutusan itu berarti itu adalah akhir dari ibadah. Itu yang dimengerti oleh orang Kristen. Sehingga orang Kristen pun juga tidak merasa dirinya diutus ke dalam dunia dan tidak memperlakukan atau menyaksikan Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga dalam kehidupan mereka sehari-hari pun sama persis seringkali ya, yang sangat disayangkan. Perilaku orang Kristen, perkataannya, perbuatannya tidak ada bedanya dengan orang yang bukan percaya. Suka bohong, ikut-ikutan bohong, bekerja juga tidak jujur, perilaku moralnya juga sama. Tidak menerapkan apa yang diajarkan oleh Tuhan, oleh Kristus dalam Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang tidak bisa melihat begitu. Nah, kalau sudah seperti itu kehidupan kita, kita tidak memaknai diri kita sebagai misional, dan kita tidak memaknai ibadah itu sebagai misional, dan kita hanya menjadikannya sebagai ibadah biasa, sehingga kehidupan kita sehari-hari terlepas dari ibadah di gereja. Nah, ini yang salah, saudara. Ini yang kita mau melihat supaya kita ada perubahan. Nah, jadi saudara, kita melihat karakteristik gereja misional itu seperti apa. Sebenarnya ada cukup banyak ya, tapi supaya waktu yang tidak terlalu panjang, saya hanya sebutkan satu aja yang juga sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari di pembelajaran kali ini. Karakteristik gereja misional adalah memperlengkapi seluruh jemaatnya untuk bermisi dalam setiap bidang kehidupan mereka. Jadi gereja itu disebut gereja misional
Jikalau gereja ini memperlengkapi seluruh jemaatnya, bukan hanya sebagian jemaat, bukan hanya jemaat yang berminat, bukan hanya jemaat yang terbeban, tapi seluruh jemaatnya untuk bermisi. Bermisi kemana? Bukan hanya ke tempat-tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu, tapi dalam setiap bidang kehidupan mereka bermisi. Karena kembali kita tahu bahwa misi itu adalah natur gereja. Misi itu adalah panggilan gereja. Dan kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita pun ini adalah gereja, tubuh kita pun adalah bait Allah. Misi itu pun juga adalah panggilan kita, adalah natur kita sebagai tubuh yang sudah ditebus oleh Kristus untuk menjadi bagian dari tubuhnya, dari gerejanya. Jadi seharusnya menjadi bidang seluruh kehidupan kita. Bukan hanya saat-saat di mana kita melakukan hal-hal tertentu baru kita bermisi dan hal-hal yang lain itu bukan misi, bukan. Tapi seluruh yang kita lakukan itu bersifat misi. Ya, seperti tadi saya sudah sebutkan, khotbah pun itu adalah misi, ya, khotbah misional. Liturgi misional. Gereja misional. Doa seharusnya menjadi doa misional. Jadi seluruh kehidupan kita seharusnya bersifat misional. Dalam pengertian, seluruh yang kita lakukan seharusnya menjadi saksi Kristus untuk meneruskan misi Tuhan bagi dunia ini. Untuk membawa dunia ini berdamai dengan Allah, dengan penciptanya. Jadi ini adalah karakteristik dari gereja misional dan karakteristik kita sebagai umat misional. Nah, untuk hal ini setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Ya, ada banyak, tapi 3 hal aja yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Yang pertama ya, tentu menjadi saksi Injil. Ya, tadi sudah disinggung di bagian-bagian depan. Kita harus menjadi saksi Injil dimanapun kita berada. Bukan hanya dilakukan oleh para misionari atau urusan-urusan tertentu, atau di saat-saat tertentu yang tadi saya sudah sebutkan, tapi dimanapun kita berada seharusnya kita menjadi saksi Injil yang memberitakan Kristus itu dalam setiap kesempatan. Ini adalah panggilan kita. Ingat ya, ini adalah panggilan kita. Ini bukan tugas yang dibebankan gereja kepada jemaatnya, atau ini bukan PR yang diberikan gereja kepada jemaatnya, atau ini menjadi beban pelayanan gereja kepada jemaatnya. Bukan. Tapi menjadi saksi Injil ini adalah natur kita. Adalah esensi keberadaan kita. Jadi gereja atau hamba Tuhan itu hanya mengingatkan, mendorong, memperlengkapi. Tapi menjadi saksi Injil itu memang sudah menjadi bagian natur yang sudah Tuhan berikan, Tuhan tetapkan sebagai panggilannya bagi kita sebagai umatnya. Jadi dimanapun kita berada, pada saat kita bersama dengan anak-anak kita, seharusnya kita pun seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama, setiap saat kita seharusnya juga membicarakan Injil kepada mereka. Entah, mungkin kita pikir, anak saya sudah ke sekolah minggu dan sebagainya, tetap tanpa jenuh-jenuh ada kesempatan kita memberitakan atau memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Ada kesempatan kita harus membawa mereka memiliki pikiran rohani. Ya, atau kalau misalnya melihat ada satu orang cacat di jalan pun, begitu ya, saya juga kadang ngomong sama anak saya, jangan lupa, kalau melihat orang cacat seperti itu, doakan dalam hati, supaya Tuhan menguatkan mereka menjalani kehidupan, memberkati mereka, supaya mereka bisa beraktivitas, menyediakan mereka orang-orang yang bisa mengasihi dan menolong mereka, dan sebagainya, begitu ya. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk menanamkan hal-hal rohani, itu yang seharusnya kita lakukan kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita, kepada orang tua kita mungkin, atau kepada siapa saja. Jadi itu adalah hal natur, yang seharusnya menjadi natur bagian kita, menjadi gaya hidup kita, yang memang seharusnya kita percakapkan dalam keseharian ini. Ya, itu adalah menjadi saksi Injil. Nah, khususnya kepada orang-orang yang memang teman-teman kita, atau saudara kita, keluarga kita yang belum percaya, seharusnya terlebih lagi kita memberitakan Kristus yang sudah mati dan menebus dosa itu, yang sudah menjadikan hidup kekal itu, dan hanya Kristus satu-satunya jalan keselamatan, yang bisa memperdamaikan kita dengan Allah, seharusnya Injil ini yang harus kita beritakan terlebih lagi kepada anggota keluarga atau teman-teman kita yang belum percaya Tuhan. Ya, setidaknya kita memberikan mereka teladan iman, begitu ya, memberikan mereka kesaksian hidup yang baik sehingga mereka bisa melihat perbedaan antara orang Kristen dengan bukan orang Kristen. Celakanya kalau kehidupan kita nggak berbeda dengan mereka yang tidak percaya Tuhan.
celakanya kalau kehidupan kita ternyata sama rusaknya dengan mereka yang tidak percaya Tuhan. Kehidupan kita sama bobroknya. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Kita tidak menyadari status kita, panggilan kita sebagai umat yang misional. Jadi ini menjadi saksi Injil. Ini yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Yang kedua, mengasihi sesama dan melakukan keadilan. Ya, ini tentu adalah bagian di mana kita mempraktekkan ajaran Kristus dan bagaimana kita menabur nilai-nilai kerajaan itu dalam kehidupan kita sehingga orang bisa melihat ya nilai-nilai kerajaan, mengasihi sesama, melakukan keadilan, menolong mereka yang lemah, menolong mereka yang tidak berdaya, menolong mereka yang dalam kesulitan hidup dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai kerajaan, ya, keadilan, kasih, kebenaran. Nah, ini yang kita terapkan, yang kita bawa dalam kehidupan kita bela hak para pekerja misalnya yang mengalami ketidakadilan, kita bela kondisi di lingkungan masyarakat yang mengalami ketidakadilan dan sebagainya, kita ikut berpartisipasi bagaimana kita menyatakan kebenaran dan kasih kita, sehingga orang-orang melihat nilai-nilai kerajaan surga, nilai-nilai kerajaan Kristus, kerajaan Allah dalam perilaku kita, dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah mengintegrasikan iman dengan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang ini yang seringkali tadi sudah banyak bahas sebenarnya ya, hampir sama. Jadi seringkali orang Kristen itu hanya yang sangat disayangkan itu iman itu atau kepercayaan kepada Kristus itu hanya terjadi di hari Minggu pada saat ke gereja. Terlihat orang Kristennya karena ke gereja. Karena mungkin bawa Alkitab ke gereja. Atau ketika doa malam misalnya ya. Atau ketika dalam pergumulan, atau di saat-saat tertentu baca Alkitab, buka Alkitab begitu. Itu imannya kepada Kristus, atau ya kehidupannya sebagai orang Kristen itu terlihat hanya di saat-saat itu seperti itu saja. Tapi yang sangat disayangkan orang Kristen tidak mengintegrasikan iman itu, tidak mengkaitkan iman itu, tidak membawa iman kepercayaan kepada Kristus itu dengan dalam pekerjaan dan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga tadi saya katakan orang tidak melihat bedanya begitu. Orang tidak tahu kita ini Kristen apa tidak dari perilaku kita, dari kata-kata kita. Makan juga sama saja tidak berdoa di depan umum misalnya. Atau kita melakukan pekerjaan juga sama, tidak jujur dengan orang yang tidak percaya pun juga sama, kita melakukan hal yang seperti itu. Atau kita juga ikut maki-maki, marah dan tidak sabar, atau bersikap tidak adil kepada sesama kita, orang lain, atau pekerja, atau di bawahan kita. Atau kita juga ikut maki-maki bos kita ikut menjelek-jelekkan, kita ikut melakukan provokasi karena kita tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh bos dan sebagainya. Nah, ini kita tidak mengintegrasikan iman dengan pekerjaan. Kita memisahkan antara kehidupan rohani kita dengan kehidupan sehari-hari kita. Sehingga akibatnya memang kehidupan Kristen kita tidak bertumbuh. Kehidupan Kristen kita tidak memuliakan Tuhan, kehidupan Kristen kita tidak menjadi saksi, kehidupan Kristen kita bukan kehidupan Kristen yang misional, dan kehidupan Kristen kita justru menjadi kehidupan Kristen yang terhambat, yang menjadi batu sandungan, yang tidak memuliakan Tuhan, dan perlu dipertanyakan apakah sungguh kita adalah orang Kristen yang sejati, jika memang seperti itu. Nah, saudara, ini adalah hal-hal yang kita perlu lihat, yang perlu kita praktekkan. Ya, harap pembelajaran kali ini bisa sedikit banyak sudah menolong kita untuk mengubah paradigma kita yang selama ini hanya mengerti misi dalam pengertian tertentu, tapi sekarang kita mengerti apa itu misional, di mana seharusnya kita pun juga terlibat di dalamnya karena itu adalah panggilan kita, natur kita sebagai orang percaya, sebagai bagian dari gereja, sebagai bagian dari tubuh Kristus, dan bagaimana kita menjalankan misional itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.